Perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Barat. Perlawanan Kesultanan Ternate terhadap Portugis. Apa sih yang mendorong rakyat Ternate melawan Portugis? Terjadinya perlawanan Kesultanan Ternate disebabkan oleh tindakan bangsa Portugis yang sewenang-wenang dan merugikan rakyat. Pada awalnya, bangsa Portugis disambut baik oleh Sultan Ternate, bahkan Portugis diizinkan mendirikan benteng atau loji. Terus, mengapa rakyat Ternate melakukan perlawanan? Saat Portugis tiba di Maluku, saat itu Kesultanan Ternate berselisih dengan Kesultanan Tidore. Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh Portugis yang langsung mendukung Ternate. Portugis memanfaatkan keadaan tersebut dengan cara mengadu domba Kesultanan Tidore dan Ternate. Portugis pun langsung mendukung Ternate dan diizinkan mendirikan benteng atau loji dengan alasan untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore. Pada tahun 1521, Spanyol datang dengan tujuan yang sama dengan Portugis. Melihat keadaan di Maluku, Spanyol kemudian berusaha mendukung Tidore. Persaingan antara kedua imperialisme barat tersebut dalam memperebutkan Maluku tidak dapat dihindari. Dan persaingan tersebut dapat diselesaikan dalam sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529. Perlawanan rakyat Ternate ini disebabkan oleh 1. Portugis melakukan monopoli perdagangan. 2. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. 3. Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. 4. Keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Karena faktor-faktor tersebut, maka kehendak Portugis ditolak oleh Raja Ternate. Salah satunya adalah adanya perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Pada tahun 1565, Ternate melakukan perlawanan terhadap Portugis yang dipimpin oleh Raja Ternate, yaitu Sultan Hairun. Untuk menghentikan perlawanan Ternate, maka Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun. Namun, rakyat bangkit melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Sultan Hairun menentang usaha Portugis untuk melakukan monopoli di perdagangan Ternate. Rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun kemudian melakukan perlawanan dengan menyerang dan membakar benteng-benteng milik Portugis. Pada tahun 1570, dengan licik Portugis menawarkan tipu perdamaian kepada rakyat Ternate. Sehari setelah sumpah ditandatangani, De Mosquito, yaitu utusan dari Portugis, mengundang Sultan Hairun untuk menghadiri pesta perdamaian di benteng. Sultan Hairun menghadiri pesta tersebut dan kemudian dibunuh oleh kaki tangan Portugis. Sultan Ba'abullah adalah anak Sultan Hairun yang melanjutkan perlawanan ayahnya kepada Portugis. Bersama rakyat Ternate, Sultan Ba'abullah bertekad menggempur Portugis. Sultan Ba'abullah dan pasukannya memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. 5 tahun lamanya, Portugis mampu bertahan di benteng dan pada akhirnya Portugis menyerah pada tahun 1575 karena mereka sudah kehabisan bekal. Setelah itu, Portugis melarikan diri ke timur-timur dan menetap sampai tahun 1975. Yang kedua ada perlawanan Patimura. Latar belakang pemberontakan rakyat Maluku terhadap Belanda adalah sebagai berikut. Pada tahun 1816 sampai 1942, Indonesia secara penuh dikuasai oleh Belanda yang pada masa kekuasaan keduanya. Seperti yang kita tahu, kekuasaan Belanda di bawah pengaruh Prancis dengan nama Republik Batav yang berkuasa dari tahun 1795 sampai dengan 1811
dan penguasaan Inggris dari tahun 1811 sampai 1816. Kolonial Belanda datang kembali pada tahun 1817 dan ditentang keras oleh rakyat Maluku. Dan kemudian hal ini melatar belakangi pemberontakan oleh rakyat Maluku yang disebabkan oleh kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang buruk selama 2 abad di bawah kekuasaan VOC. Sebab umum terjadinya perlawanan Pattimura yaitu sebagai berikut. 1. Diberlakukannya pelayanan hongi atau memonopoli rempah-rempah dan hak ekstirpasi atau hak memusnahkan pohon, pala, dan cengkeh yang tidak ikut aturan. 2. Adanya kerja wajib. Pembayaran wajib kepada pemerintah Belanda serta pajak-pajak yang ditetapkan Belanda. Yang ketiga, banyak tenaga pribumi di Maluku yang dijadikan serdadu atau tentara perang. Sedangkan sebab khususnya terjadi perlawanan Pattimura adalah disebabkan karena pemesanan kapal Oromboy oleh Residen van den Berg kepada masyarakat pesisir Maluku dan melakukan pembayaran dengan harga yang tidak sesuai. Perlawanan rakyat Maluku terjadi pada tahun 1817 dan perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Kapiten Pattimura atau Thomas Matulesi. Pattimura merupakan seorang pahlawan yang berjuang untuk Maluku dalam melawan VOC. Pada masa pemerintahan Inggris, Pattimura merupakan mantan sersan di militer Inggris, dan saat berjuang, Pattimura dibantu oleh sahabatnya yaitu seperti Philip Latumahina, Thomas Pattiwael, Anthony Ribok, dan Christina Marta Tiahahu. Pada tanggal 15 Mei 1817, rakyat Maluku memulai perlawanan dengan menyerang pelabuhan Porto, dan saat itu mereka berhasil membakar perahu-perahu milik Belanda. Keesokan harinya, pasukan Pattimura menyerang dan mengepung benteng Dorstede. Setelah itu, kemudian pasukan Pattimura menyerbu benteng Deverdijk dan menewaskan pimpinan Belanda yaitu Van den Berg. Perlawanan ternyata tidak hanya terjadi di Pulau Saparua saja, tetapi meluas ke wilayah lainnya seperti Pulau Serang, Haruku, Larikei, dan Asilulu. Akibatnya, Belanda kewalahan dan meminta Batavia untuk mengirimkan tentara lengkap dengan persenjataan lengkap ke Pulau Saparua yang dipimpin oleh Mayor Besti. Dan ekspedisi ini berangkat dari Batavia pada tanggal 17 Mei 1817. Pada 20 Mei 1817, pasukan tentara Batavia di Saparua dan bertempur dengan pasukan Pattimura. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Besti mati tertembak. Perlawanan Pattimura terus dilanjutkan dan berkobar sangat tinggi, sampai akhirnya pasukan Belanda meminta bantuan pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Kapten Lisnet dan Meyer. Pada bulan November 1817, Belanda melakukan penyerangan ke daerah pertahanan pasukan Pattimura dan benteng Dorstede. Kemudian pasukan Pattimura mulai terdesak dan akhirnya terpaksa mengosongkan benteng Dorstede dan benteng pun akhirnya ditempati oleh Belanda. Banyak daerah yang akhirnya dikuasai oleh Belanda pada saat itu. Satu-satu pasukan Pattimura ditangkap, sampai akhirnya Pattimura sendiri ditangkap oleh Belanda. Pattimura menolak ajakan rundingan oleh Belanda dan akhirnya pada 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di benteng New Victoria Ambon. Sebelum dieksekusi, Pattimura mengatakan, Pattimura tua boleh dihancurkan, tetapi sekali waktu kelak Pattimura muda akan bangkit. Selanjutnya di sini ada perlawanan Kesultanan Aceh terhadap Portugis. Penyebab Kesultanan Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis yaitu pada tahun 1511 sejak Malaka dikuasai Portugis, pedagang Muslim pindah ke Aceh yang memiliki pelabuhan yang besar, sehingga Aceh menjadi maju dengan pesat dan menimbulkan kekhawatiran bagi Portugis, sehingga Portugis pun menyerang Kesultanan Aceh. Tetapi Kesultanan Aceh melakukan perlawanan dan berhasil mempertahankan diri. Kesultanan Aceh mendapatkan bantuan dari Turki, Persia, India, Kerajaan Islam di Jawa atau Demak, dan Sulawesi atau di Makassar. Bantuannya berupa kapal, prajurit, dan bekal makanan.
Pada masa Sultan Ali Muayyad Shah dari tahun 1514 sampai 1518 berhasil membebaskan Aceh dari kekuatan Portugis. Sedangkan Sultan Alauddin Riayat Shah yang memerintah dari tahun 1537 sampai dengan 1568 berhasil menentang Portugis dengan bantuan Johor. Perlawanan Aceh kepada Portugis mencapai puncak saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda yang memerintah antara tahun 1607 sampai dengan 1636. Untuk menaklukkan Portugis, Aceh memiliki berbagai cara. Cara apa sajakah itu? Salah satunya adalah dengan memblokade perdagangan, yaitu dengan melarang rakyat Aceh untuk menjual lada dan timah kepada Portugis. Tetapi cara ini kurang membuahkan hasil, dikarenakan penguasa kecil Maluku tetap menjual lada dan timah kepada bangsa Portugis. Pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Kesultanan Aceh mengalami kegagalan, pasukan tentara Aceh dapat dikalahkan oleh pasukan Portugis. Dan kita bisa menyimpulkan di sini, jadi penyebab rakyat Aceh melakukan perlawanan kepada Portugis itu yang pertama, rakyat Aceh menganggap Portugis sebagai saingan khususnya dalam bidang perdagangan. Yang kedua, Portugis ingin menyebarkan agama Katolik ke wilayah Aceh. Selanjutnya ada perlawanan Fathahilah. Fathahilah yang disebut juga Fatelehan merupakan panglima pasukan Cirebon yang bersekutu dengan Demak dan berhasil menjadi penguasa Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Nama aslinya Fadilah Khan atau Faletehan. Ia juga dinamai Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Berdasarkan jalannya peristiwa sejarah yang diuraikan dalam Purwaka Caruban Nagari, nama Fadilah lebih memungkinkan untuk disamakan dengan berita Portugis yang menyebutkan Faletehan. Demikian juga arti Fadilah sangat mirip dengan Fathahilah yang berarti juga kemenangan karena Allah. Sebelum menuju Sunda Kelapa, Fathahilah yang berangkat dengan armada perang Demak terlebih dulu menuju ke Kesultanan Cirebon guna menggabungkan kekuatan atau aspek maritim. Setelah itu, armada Fathahilah menuju Banten yang memang telah bergolak melawan Pajajaran. Tumbangnya Banten dari Pajajaran dan sebagian besar pemberontak di sana semakin menambah besar daya pukul kekuatan atau firepower armada Fathahilah. Pada tahun 1526, Alfonso de Albuquerque mengirim 6 kapal perang di bawah pimpinan Francisco Deza menuju Sunda Kelapa. Pada tahun yang sama, Sultan Trenggono mengirimkan 20 kapal perang bersama 1.500 prajurit di bawah pimpinan Fathahilah menuju Sunda Kelapa. Armada perang Demak terdiri dari kapal tradisional jenis lancaran dan Pangajawa yang ukurannya jauh lebih kecil dari galeon. Pada awal 1527, Fathahilah menggerakkan armadanya ke Sunda Kelapa. Sementara pasukan Banten secara bertahap menduduki wilayah demi wilayah Pajajaran dari arah barat. Pasukan Cirebon bergerak menguasai wilayah Pajajaran bagian timur, Jawa Barat. Dalam kondisi itu, Sunda Kelapa telah dipertahankan oleh kerajaan Pajajaran secara kuat baik dari darat maupun laut. Setelah melalui pertempuran sengit pada 22 Juni 1527, armada perang yang dipimpin Fathahilah akhirnya berhasil menaklukkan pasukan Portugis. Pasca kemenangan tersebut, Fathahilah didaulat menjadi gubernur di Sunda Kelapa. Fathahilah pun mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang merupakan cikal bakal lahirnya kota Jakarta. Setelah kemenangan itu, kemudian Fathahilah menikah dengan Ratu Ayu atau putri dari Sunan Gunung Jati. Selain itu, Fathahilah pun menciptakan sifat perekonomian serta perdagangan mengandung unsur-unsur Islam atau syariat Islamiyah. Usahanya untuk menegakkan Islam baik dalam usaha pemerintahan maupun diplomasinya
dengan raja-raja Islam menunjukkan sebagai seorang ulama dan negarawan mahir. Ketekunannya dalam memperjuangkan Islam serta kesungguhannya mengamalkan agama Islam menjadikannya tergolong deretan Wali Songo atau Wali Sembilan. Ia dipandang sebagai panglima perang yang cakap dan gagah perkasa. Jasanya sangat besar dan pengaruhnya dalam memperluas wilayah dan penyebaran Islam terutama di pesisir air pantai utara Jawa. Selain Jakarta, sebagai daerah dakwahnya adalah Kerajaan Demak, Banten, dan Cirebon. Itulah sebabnya sejarah Fathaillah yang telah mendirikan kota Jakarta tak dapat dipisahkan dengan Kerajaan Demak, Cirebon, dan Banten. Sebagai penghargaan dan peringatan akan jasa-jasanya, maka di Jakarta terdapat Taman Fathaillah, dan sebagai lambang untuk melanjutkan cita-cita dakwah Islamnya serta perjuangannya menegakkan kebenaran serta mengusir penjajah, maka namanya digunakan sebagai nama salah satu perguruan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berlokasi di Ciputat. Oke, terakhir ada Perang Sisingamangaraja 12. Alasan utama meletusnya Perang Sisingamangaraja adalah Raja Sisingamangaraja 12 tidak senang daerah kekuasaannya diperkecil oleh Belanda. Kota Natal, Mandailing, Angkola, dan Sipirok di Tapanuli Selatan dikuasai oleh Belanda. Usaha Belanda ini tidak terlepas dari usaha Belanda untuk mewujudkan Pax Nederlandica. Namun, keinginan untuk menguasai Tapanuli itu disamarkan dengan dalih melindungi para misionaris Protestan atau Zending dari Jerman yang telah memasuki Sumatera Utara sejak tahun 1861. Salah seorang tokoh terkenal dari kalangan misionaris ini adalah Ludwig Ingwer Nommensen, yaitu dari tanggal 1834 sampai dengan 1918. Terus, bagaimana ya tanggapan Sisingamangaraja terhadap kehadiran para misionaris? Raja Sisingamangaraja 12 dikabarkan tidak menyetujui kehadiran para misionaris yang saat itu mulai mengembangkan agama Kristen di Silindung, wilayah kekuasaan Raja Sisingamangaraja 12. Oleh karena itu, pada Januari 1878, Raja Sisingamangaraja 12 mengultimatum para Zending agar segera meninggalkan Silindung. Kemudian, Nommensen meminta perlindungan Belanda, yang kemudian dijadikan alasan oleh Belanda untuk menundukkan tanah Tapanuli. Tetapi, menurut sumber lain, Raja Sisingamangaraja 12 tidak menentang Zending, tetapi murni hanya menentang kekuasaan Belanda di wilayah kekuasaannya. Selanjutnya, pada Februari tahun 1878, Raja Sisingamangaraja 12 melancarkan serangan terhadap pos pasukan Belanda di Bahal Batu dekat Tarutung, Tapanuli Utara. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan Gici Ernst van Duylen yang semula bertugas di Aceh diperintahkan menuju Tapanuli, dan ia berhasil memukul mundur pasukan Raja Sisingamangaraja 12. Pada tahun 1907, pasukan gerak cepat Belanda, yaitu Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel, berhasil menangkap Boru Sagala, yaitu istri raja dari Sisingamangaraja 12, serta 2 orang anaknya. Raja Sisingamangaraja 12 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Ia menolak tawaran untuk menyerah. Dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Raja Sisingamangaraja 12 gugur bersama putrinya dan 2 orang putranya. Gugurnya Raja Sisingamangaraja 12 menandakan berakhirnya perang di wilayah Tapanuli. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.